Jayaprana dan Layon Sari, legenda masyarakat Bali. Jayaprana dan Layon Sari merupakan kisah tragedi antara dua insan yang saling mencintai tentang ego manusia dan kesetiaan seorang perempuan. Bali dikenal sebagai pulau dewata yang kaya akan keindahan alam dan budayanya, juga pantai-pantainya yang sangat mempesona. Berbagai kerajinan tangannya khas, bahkan kegiatan beribadahnya pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis, baik turis lokal maupun mancanegara. Selain kekayaan alam kultur dan budaya serta keindahan alamnya, Bali juga terkenal akan kisah dan legendanya. Salah satunya adalah legenda tentang Jayaprana dan Layon Sari. Dan seperti inilah kisahnya. Kisah ini berasal dari daerah bernama Pulaki yang sering dikaitkan dengan sebuah legenda yang terkenal di kalangan masyarakat Bali. Dan cerita ini dimulai dari sebuah desa di negeri Kalianget, Bali. Jayaprana, seorang pemuda sebatang kara yang tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil di tengah desa yang masih jarang penduduknya. Dulu anggota keluarganya memang lengkap. Ayah, ibu, serta saudaranya meninggal karena diserang wabah penyakit. Setiap hari, dia harus pergi mencari kayu bakar untuk ia jual agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidup semakin sulit dijalani oleh Jayaprana. Bagaimana ini? Jika aku terus-terusan seperti ini, aku akan mati kelaparan. Aku harus melakukan sesuatu. Besok aku akan coba menemui raja. Siapa tahu aku bisa bekerja di kerajaan. Keesokan harinya, Jayaprana memutuskan untuk pergi ke kerajaan guna menemui sang raja. Hei kamu anak muda, atas izin apa kamu masuk ke istana? Aku mohon, tolong biarkan aku masuk. Aku ingin menemui raja. Aku ingin meminta tolong kepadanya. Aku ingin meminta pekerjaan. Aku mohon. Tidak bisa. Raja sedang sibuk, lebih baik kamu pergi saja. Kami tidak ada urusan denganmu. Tolong, pertemukan aku dengan raja. Pergi sana. Ada apa nih ribut-ribut? Ada apa pengawal? Ada apa dengan anak ini? Ampun Baginda Raja, hamba hanya ingin menjauhkan Baginda Raja dari gangguan. Anak ini ingin menemui Baginda Raja, sedangkan di dalam istana sedang ada pertemuan. Sudah menjadi tugasku sebagai seorang raja untuk mendengarkan segala keluh dan kesah rakyatku. Lagi pula pertemuan itu sudah selesai. Seharusnya kau mengecek dulu atau bertanya padaku apakah aku mengizinkan anak ini masuk atau tidak. Bukannya malah mengusirnya secara paksa. Mohon serba ampun Baginda Raja. Kami telah melakukan kesalahan. Kami mohon ampun. Biarkan dia masuk. Ampun raja, hamba hanya ingin meminta pertolongan. Hamba adalah seorang anak yang hidup sendirian. Sebatang kara, seluruh anggota keluarga hamba mati terkena wabah penyakit. Setiap hari hamba hanya makan ubi yang hamba temukan di hutan. Entah itu beracun atau tidak, yang penting hamba tidak kelaparan. Siapa namamu nak? Nama hamba Jayaprana Paduka. Hamba hanya ingin mencari pekerjaan apa saja. Saya berjanji saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Paduka bisa pegang janji saya akan bekerja dengan giat. Prajurit, aku izinkan dia masuk ke istana. Dia akan ikut mengabdi di istana kerajaan ini. Mengerti? Tolong bawa dia masuk. Beri dia makanan dan pakaian yang layak. Baik, Paduka Raja. Mulai hari ini, Jayaprana resmi menjadi abdi istana. Setiap hari, ia giat berlatih ilmu bela diri agar bisa menjadi seorang prajurit yang tangguh. Jayaprana menunjukkan perilaku yang baik yang membuat raja percaya akan janji yang ia ucapkan pada saat awal Jayaprana datang ke istana. Bertahun-tahun sudah Jayaprana mengabdi di istana kerajaan tersebut.
ia tumbuh menjadi seorang laki-laki yang gagah, tampan, dan pemberani yang berhasil membuat wanita-wanita istana jatuh cinta kepadanya dan ingin dipersunting oleh Jayaprana. Melihat hal itu, raja pun berpikir sudah saatnya Jayaprana menikah. Jayaprana, kemarilah. Ada apa Paduka Raja? Adakah suatu hal yang perlu saya laksanakan? Tidak, Jayaprana. Begini, kau kan sudah dewasa. Bukankah lebih baik kau mencari seorang perempuan untuk dijadikan pendampingmu? Itu juga perlu, agar ia bisa mengurusmu dan agar kau juga bisa memiliki keturunan. Kau terlalu sibuk dengan urusan istana, sampai kau lupa dengan dirimu sendiri. Carilah perempuan yang menurutmu baik dan pas bagimu. Bawa padaku dan akan kupersiapkan acara pernikahanmu. Baik Raja, beri aku waktu maka akan kutemukan perempuan yang cocok untukku. Dengan izin dari raja, Jayaprana akhirnya melaksanakan niatnya mencari istri di luar istana. Di mana lagi aku harus mencari istri? Di sawah, di danau, di hutan, di pasar. Di pasar? Iya di pasar, pasti banyak cewek cantik di pasar. Siapa laki-laki tampan itu ya? Aku juga tidak pernah melihatnya. Kita tanyakan saja. Iya, ayo kita ke sana. Hai laki-laki tampan, apa yang kau cari di pasar ramai begini? Ada yang bisa aku bantu? Kami juga masih lajang. Kau bisa memilih salah satu dari kami, Pangeran Tampan. Tiba-tiba, di saat yang tak terduga, ia melihat seorang perempuan yang sedang membawa sayuran di tangannya. Rambutnya panjang, kulitnya sawo matang, mata dan tatapannya begitu indah, dan tutur kata suaranya yang begitu lembut, membuat Jayaprana seketika meletakkan ketertarikan kepada perempuan itu. Cie, lagi kesemsem ya kamu sama Layang Sari. Oh, jadi nama dia Layon Sari? Iya, namanya Layang Sari. Dia putri Jero Bendesa dari Bandar Sekar. Dia juga masih lajang. Dengan wajahmu yang tampan, tak mungkin dia tak mau denganmu. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahu Raja tentang kabar gembira ini. Sementara itu, Jayaprana bergegas kembali ke istana kerajaan untuk memberitahu raja tentang kabar gembira yang telah ia terima. Paduka Raja, hamba telah menemukan seorang gadis untuk hamba jadikan calon istri. Namanya Layon Sari, Paduka, putri Jero Bendesa dari Bandar Sekar. Apa kau sudah yakin, Jayaprana? Hamba sangat yakin, Paduka. Baiklah kalau begitu. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, antarkan surat ini ke rumah orang tua gadis itu. Setelah mendapatkan surat dari raja, ia langsung pergi meninggalkan istana. Jayaprana bergegas menuju rumah Layon Sari. Bersama keyakinan dan harapannya, langkah demi langkah ia lemparkan menuju tempat tujuannya. Walau ketegangan terjadi dalam dirinya, setelah beberapa saat ia menenangkan dirinya, Jayaprana melangkah pasti menuju rumah Layon Sari yang sudah terlihat di depannya. Akhirnya, sampailah Jayaprana di kediaman Layon Sari dan disambut oleh Jero Bendesa, ayah dari Layon Sari. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nak. Ada keperluan apa kamu kemari? Nama saya Jayaprana, Pak. Kedatangan saya kemari, saya ingin menyerahkan sepucuk surat dari Raja Kaliangat. Aku mengerti sekarang. Ayo kemari, kita bicarakan bersama-sama. Aku sudah membaca dan mengerti maksud surat itu. Aku setuju jika putriku menikah denganmu. Layon Sari, kemarilah.
Duduklah sebentar, nak. Ada yang ingin ayah sampaikan. Layonsari, pria ini bernama Jayaprana. Dia adalah abdi kesayangan dari Raja Kalianget. Raja Kalianget mengirimkan surat ini. Beliau ingin melamarmu untuk Jayaprana. Ayah setuju jika engkau menikah dengan Jayaprana. Bagaimana putriku Layonsari? Iya ayah, aku mau. Jayaprana, Layonsari mau menikah denganmu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Layonsari, karena mau menerima lamaranku. Kalau begitu, saya mohon diri, saya akan segera memberitahukan hal ini kepada Baginda Raja Kalianget. Saat hari pernikahan tiba, Jayaprana telah siap menjemput Layonsari. Sebelum Jayaprana membawa Layonsari pergi sebagai istrinya, terdapat beberapa upacara adat. Cinta mereka pun akhirnya bersatu. Setelah menikah, Jayaprana meminta restu dari sang raja. Ampun, Paduka Raja, hamba di sini ingin meminta restu dari raja dan ratu. Wah, cantik sekali kau Layonsari. Tak salah pilih Jayaprana memilihmu sebagai istrinya. Semoga kau bisa memenuhi kewajibanmu sebagai seorang istri yang baik dan juga bisa menjadi anggota keluarga istana yang baik pula. Memang cantik sekali Layonsari itu. Bagaimana bisa Jayaprana menemukan gadis secantik Layonsari? Ini tak bisa dibiarkan. Lebih baik dia akan kutugaskan saja. Aku bisa gila jika seperti ini. Akhirnya, Jayaprana membawa kembali Layonsari ke kediamannya. Ke kediaman Jayaprana, rumah peninggalan kedua orang tuanya yang masih ia singgahi sampai sekarang. Istriku, aku sangat bahagia bisa menikah denganmu. Aku pun begitu suamiku. Aku juga sangat senang bisa menikah denganmu. Aku harap kita akan selalu bersama dalam keadaan apapun. Kau akan menjagaku kan suamiku? Layonsari, aku akan berusaha untuk selalu ada untukmu. Tapi perlu kau ingat bahwa aku seorang abdi kerajaan yang harus siap setiap saat aku ditugaskan untuk berperang. Dan kau tahu apa artinya kan? Setiap berperang itu bertaruh nyawa, dan menikah denganku berarti kau juga harus siap jika suatu saat kau kehilanganku. Tapi tetap pegang kata-kataku Layonsari. Aku mencintaimu dan aku akan tetap menjagamu dalam keadaan apapun. Aku juga mencintaimu suamiku. Maaf mengganggu waktumu Jayaprana. Aku ingin menyampaikan pesan dari raja untukmu. Istriku, masuklah dulu. Nanti aku akan menyusulmu. Begini Jayaprana, raja memintamu untuk pergi ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang kandas dan kekacauan yang sedang terjadi di sana. Besok pagi-pagi kita harus segera berangkat. Begini, kau tahu kan aku baru saja menikah dan istriku pun masih membutuhkanku. Bagaimana bisa aku meninggalkan dia sendiri setelah baru beberapa hari menikah? Tapi ini sudah menjadi tanggung jawab dan tugasmu Jayaprana. Raja memerintahkanmu untuk pergi ke sana, maka laksanakanlah seperti dulu saat engkau belum beristri. Baiklah kalau begitu. Besok aku akan pergi bersama kalian. Kamu harus tetap ingat dengan kewajibanmu Jayaprana. Kami pergi dulu. Ada apa suamiku? Kenapa wajahmu terlihat berbeda setelah kedua orang itu pergi? Jadi begini istriku, kedua orang itu merupakan utusan kerajaan. Mereka bilang raja memintaku untuk pergi ke Teluk Terima untuk menjalankan tugas. Lalu, apa yang membuatmu keberatan? Apa yang membuatmu cemas? Aku mengkhawatirkanmu Layonsari. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian, padahal kita baru saja beberapa hari menikah. Suamiku, lakukan saja tugasmu atas kerajaan itu lebih penting dibanding diriku.
Aku bisa mengerti dan aku bisa menjaga diriku sendiri saat nanti kau pergi. Aku percaya padamu. Begini, kalau memang kau mencintaiku dan kau berpikir ada aku yang harus kau jaga, maka kau harus kembali dengan selamat. Kau harus berjanji padaku. Aku tidak berjanji, tapi aku akan berusaha untuk kembali dengan selamat. Lalu, kapan kau akan pergi? Besok pagi aku harus pergi. Maafkan aku harus meninggalkanmu. Sudahlah, aku baik-baik saja. Perpisahan itu sangat menyesakkan jiwa dan membuka kegelisahan di hati. Sampai di istana, akhirnya berangkatlah Jayaprana bersama I Saunggaling dan beberapa prajurit istana. Mereka mulai berjalan menyusuri hutan belantara. Tak ada perbincangan di antara mereka, hanya ada suara angin yang menggerakkan dedaunan. Kita istirahat dulu di sini. Aku lelah. Sedang apa ya Layan Sari sekarang? Pasti dia sangat kesepian. Aku harus segera menyelesaikan tugas ini dan kembali dengan selamat. Mungkin ini saat yang tepat. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku diserang? Terima ini. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku diserang? Maafkan aku Jayaprana, aku diperintahkan Raja Kalianget untuk membunuhmu. Aku adalah abdi kesayangan raja. Untuk apa dia ingin membunuhku? Aku tidak berbohong. Kalau tidak percaya, ini buktinya. Aku mengerti sekarang mengapa raja memberiku tugas ke tempat sejauh ini dan secepat ini. Jadi ini alasannya. Maafkan aku Jayaprana, aku hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh Paduka Raja. Sampaikan kepada Layon Sari bahwa kematianku adalah bukti kesetiaanku kepada titah raja. Sebuah pengorbanan yang mengorbankan segalanya, termasuk cinta sejati. Maafkan aku Jayaprana, aku hanya menjalankan titah raja. Hiduplah dalam kekekalan sebagai satria. Prajurit, cepat kita kuburkan jasad Jayaprana dengan hormat. Bumi seakan marah atas kematian Jayaprana yang sangat tragis. Saat perjalanan pulang, banyak sekali kejadian aneh yang terjadi. Alam seakan tidak percaya bahwa Jayaprana telah mati bunuh diri. Bagaimana ini? Prajurit kita banyak yang meninggal. Jangan-jangan kita dikutuk karena telah membunuh Jayaprana. Mungkin benar apa katamu. Kita harus secepatnya meninggalkan hutan belantara ini sebelum kita mati satu persatu. Rupanya engkau telah kembali, Sunggaling. Kenapa kau dan prajuritmu terlihat begitu ketakutan? Begini Paduka, setelah Jayaprana terbunuh, kami semua mendapatkan kejadian aneh. Kejadian aneh apa maksudmu? Kami seperti mendapat kutukan Paduka. Ah, itu hanya kebetulan saja. Yang penting Jayaprana sudah mati.
Layan Sari akan menjadi istriku. Jadi, kau sengaja membunuh suamiku hanya demi mendapatkanku. Kau memang raja yang kejam. Kau mengorbankan orang lain untuk dirimu sendiri. Kau tidak pantas disebut pemimpin. Ingat baik-baik, Raja. Aku tidak sudi menikah dengan raja kejam dan serakah sepertimu. Lebih baik aku mati bersama suamiku daripada melanjutkan hidupku sebagai permaisuri raja sepertimu. Layan Sari. Layan Sari akhirnya mati, pergi menyusul kekasihnya. Yang tertinggal hanyalah keserakahan yang selalu berujung bencana. Sudahlah Paduka. Pergi kamu. Pergi sana. Raja yang merasa frustasi akan kepergian Layan Sari menjadi brutal dan menyerang siapapun yang berada di dekatnya. Bahkan membunuh prajuritnya dengan kerisnya sendiri. Semua jadi sasaran angkara murkanya. Para punggawa memutuskan menangkap Raja Kalianget dan memasukkannya ke dalam penjara. Kemudian jasad Layan Sari dimakamkan di samping makam Jayaprana. Makam Jayaprana dan Layan Sari terletak di kawasan hutan belukar Teluk Trima, Desa Samber Klampung. Bahkan sampai saat ini, makam Jayaprana dan Layan Sari menjadi salah satu tujuan wisata bagi para turis yang datang ke Bali. Demikianlah kisah Jayaprana dan Layan Sari. Dalam hidupnya, Jayaprana telah membuktikan bahwa dirinya adalah abdi yang sangat setia. Terima kasih telah menyaksikan pementasan drama Jayaprana dan Layan Sari, Legenda Masyarakat Bali.